Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi dan seluruh pendengar podcast kali ini dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Senang rasanya saya Dinda Khairunisa bisa hadir di acara yang kita tunggu-tunggu. Podcast Planner Genbi Jember dengan tema New Normal, peluang dan tantangan merintis bisnis bagi milenial. Jadi, kami tim Genbi Planner lebih fokus kepada entrepreneurship untuk mengembangkan potensi dari teman-teman Genbi Jember tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dan sharing pengalaman dengan salah satu kakak kita, yakni Kak Rifa, salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia dan juga mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Genbi Jember periode 2019-2020. Setelah masa jabatannya selesai, ternyata Kak Rifa masih banyak disibukkan dengan kegiatan yang positif, menarik, dan menginspirasi tentunya. Salah satunya adalah tentang keberanian Kak Rifa memulai bisnis di masa pandemi. Nah, yuk langsung saja kita sapa Kak Rifa. Hai Kak Rifa, selamat pagi. Halo teman-teman Genbi Jember, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Kak Rifa. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Dinda. Syukur alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Kak Rifa sekarang lagi sibuk apa sih? Untuk kesibukannya sekarang ini karena udah gak ada kuliah, tinggal nunggu ujian, ya mengelola bisnis yang sedang aku bangun gitu. Wah, semangat ya Kak Rifa. Kalau boleh tahu, Kak Rifa lagi merintis usaha apa sih? Usaha bakery, jadi kita buka cabang kedua. Yang pertama ada di Tanggul, dan yang kedua ini ada di perumahan Bumi Tegal Besar, seperti itu teman-teman. Wah, boleh cerita gak Kak, gimana sih awal mula merintis dan motivasi untuk memulai usaha ini? Nah, awalnya pada bulan Juni kemarin, kan aku sama suami aku kan hidup di perantauan ya, di Sidoarjo. Jadi, pendapatan kita selama 1 bulan itu kayak habis dibuat untuk biaya hidup gitu loh. Akhirnya kan kita nggak bisa saving kan, sedangkan saving itu perlu kayak gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk berbisnis, pulang ke Jember. Dengan niat bismillah, kita nyari tempat, terus kemudian peralatan-peralatannya sudah ada, tinggal nyari tempat sama bahan, kemudian dengan modal berapa ya, sekitar 20 juta lah untuk tempat dan kita beli bahan-bahan. Nah, akhirnya pada awal Juli kita udah bisa berdiri toko kita di sini, seperti itu. Asik banget nih Kak bicarain tentang roti. Tapi di tengah krisis pandemi seperti ini, gimana nih Kak kabar penjualan? Kayaknya banyak warung usaha yang sepi ya. Pelanggan menyusut, penjualan menyusut. Gimana nih Kak untuk Rahma Bakery? Boleh cerita dong? Untuk cabang yang pertama masih stabil karena kan udah dikenal sama masyarakat. Sedangkan yang cabang kedua kita kan masih proses dalam bangun. Ya jadi kita harus ekstra dalam mengenalkan produk kita ke masyarakat seperti itu. Nah, untuk kendala-kendalanya ya masih belum banyak yang tahu outlet kita. Jadi kita belum meluas ke seluruh masyarakat di Jember jangkauannya. Nah, habis itu strategi kita untuk mengenalkan produk kita ya pertama ya online, lewat pemasaran online ke teman-teman terdekat terlebih dahulu, kemudian di lingkungan sekitar outlet kita seperti itu. Lewat situ alhamdulillah ya konsumen itu berdatangan kayak gitu. Wah, semangat terus ya Kak Rifa. Aku mau tanya nih, gimana cara untuk tetap percaya diri dan konsisten dalam memulai usaha? Dan siapa sih tokoh motivator yang Kak Rifa jadikan acuan dalam berbisnis? Terima kasih Din. Jadi untuk menjaga konsistensi kita dalam berbisnis itu sebenarnya kita harus ingat target atau tujuan kita dalam berbisnis. Misalnya, kita itu menginginkan income yang lebih besar dari bisnis kita, maka dari itu kita harus dibarengi dengan usaha yang maksimal tentunya. Kemudian ya kita harus membuka
pasar yang lebih besar, tidak stagnan di tempat kayak gitu loh. Kita kan juga harus menjemput bola kan. Nah, seperti itu. Dengan itu kita bisa survive dan konsisten dengan bisnis yang kita jalani. Mungkin itu sih yang saat ini aku terapkan, Din. Kemudian untuk tokoh yang menginspirasi aku dalam berbisnis ya tentunya keluarga sendiri. Dari dulu keluarga aku udah berwirausaha juga. Terus keluarga suami aku juga dari orang-orang yang berwirausaha. Nah, dari situ kayak aku sama suamiku juga tertantang buat memulai bisnis kayak gitu, Din. Simpelnya, energi keluarga dan orang-orang terdekat ya Kak yang memotivasi Kak Rifa secara penuh. Oke. Sebagai milenial yang juga mahasiswa tingkat akhir, juga sudah menikah, bekerja dan berorganisasi. Gimana sih Kak untuk memanajemen waktu dan sekian banyak aktivitas yang Kak Rifa lakukan sebaik mungkin? Kalau untuk itu kita harus pintar membagi waktu antar bisnis, kemudian kuliah, organisasi, dan waktu bersama keluarga. Misal kalau dalam berbisnis, besok kita ada pesanan apa aja ya, kita harus belanja apa aja ya. Nah, itu harus di cross check udah dari malam. Sama sih sebenarnya sama kuliah dan berorganisasi ya. Jadi memang harus ada schedule tertentu untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Beda lagi ya kalau untuk keluarga. Kalau untuk keluarga kan memang sepenuhnya waktu kita kan tidak akan terganggu untuk keluarga, seperti itu. Berarti rajin mencatat, cross-check, dan dilarang malas menjadi kunci ya Kak. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Kak dari anggota Genbi Jember. Yang pertama, bagaimana jika kita ingin memulai usaha tapi tidak memiliki modal yang cukup? Dan juga dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti ini. Yang kedua, kenapa Kak Rifa memilih roti sebagai ladang usahanya? Karena seperti yang kita ketahui, hijab, masker, baju, dan sebagainya menjadi tren pada era milenial. Kalau usaha manufaktur kayak gini tuh harus ada modal sih meskipun sedikit. Kalau teman-teman belum ada modal, bisa kok kalian mencoba jadi dropshipper ataupun reseller barang-barang online. Nah, kayak gitu. Karena melihat peluang yang ada sih, Din, kan banyak sekali sih kegiatan-kegiatan kayak seminar, pengajian, ataupun kegiatan kemasyarakatan lain yang membutuhkan konsumsi. Nah, maka dari itu kita mencoba membuat usaha bakery ini. Jadi teman-teman, pada intinya aku memilih bisnis roti sebagai bisnis yang akan aku geluti ke depan karena aku melihat peluang yang begitu besar. Meskipun banyak sekali toko-toko roti yang ada di Jember. Nah, untuk inovasi produk biasanya kita itu survei ke beberapa toko yang ada di Jember. Biasanya juga kita lihat di YouTube ataupun di Instagram mengenai tren-tren produk roti yang sedang booming di Indonesia, seperti itu. Melihat hal tersebut, kita harus bisa memberitahu dan mengedukasi masyarakat bahwa roti yang kita jual itu sehat, enak, tanpa bahan pengawet. Kalaupun di toko kami, biasanya roti hanya bertahan 3 hari. Setelah 3 hari, roti akan kita tarik. Karena untuk menjaga kualitas roti itu sendiri, agar tetap fresh dan masyarakat tidak kecewa dengan produk-produk ramah bakery seperti itu. Untuk pemasaran digital, karena skripsi aku juga meneliti tentang pemasaran digital, sebisa mungkin aku harus menerapkan pemasaran digital ini. Jadi kita sedang proses menunggu verifikasi dari GoFood. Doakan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di Google Business sudah ada usaha kita. Nah, itu kita juga nyoba-nyoba mau menggunakan kris juga ya untuk mengikuti anjuran dari Bank Indonesia. Seperti itu teman-teman.
Wah, penjualan digital jadi sangat menarik dan membantu ya Kak di tengah pandemi seperti ini. Di tengah situasi yang tidak menentu dan ketakutan akan virus. Tidak ribet dan mudah. Iya Kak, semoga segera terkonfirmasi ya. Terima kasih banyak Kak Rifa untuk seluruh ilmu, waktu, dan sharing pengalamannya. Nah, tentu untuk teman-teman Kenbi Jember dan seluruh teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini udah gak sabar nih untuk dapat pesan, tips and trik dari Kak Rifa untuk memulai bisnis di era ini. Oke, mungkin bisa disampaikan Kak, apa aja sih kira-kira pesan Kak Rifa untuk kami teman-teman milenial untuk memulai bisnis baru? Untuk teman-teman Genbi Jember yang sedang berbisnis di masa pandemi ini, jangan mudah menyerah. Atau kita udah berusaha, lakukan yang terbaik dan jangan lupa meminta juga yang terbaik pada Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang belum berbisnis, ayo kita coba berbisnis yuk, karena berbisnis itu seru sekali. Pada dasarnya, buat teman-teman yang ingin melakukan usaha, jangan takut untuk bermimpi dan memulai usaha, karena kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu usaha kita berhasil atau tidak. Tidak ada sukses itu yang instan, kuncinya inovasi dan kreativitas kita. Untuk teman-teman semuanya, jangan mudah menyerah, tetap lakukan yang terbaik. Semoga kita menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses kelak. Semangat! Untuk teman-teman Kenbi Jember dan seluruh pendengar setia podcast kali ini, harus udah tergelitik untuk memulai bisnis dong. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif, memotivasi diri, dan bangun rasa percaya diri. Tidak lupa dorongan orang-orang terdekat menjadi salah satu alasan teman-teman untuk selalu berkembang dalam menjalankan bisnis. Jangan pernah takut memulai dan keep produktif. Tetap stay tune di Instagram Genbi Jember karena akan ada banyak sekali informasi-informasi penting yang akan teman-teman dapat. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk memberikan saran, masukan, tanggapan, kesan maupun pesan tentang podcast kali ini. Karena komentar terbaik dan menarik akan mendapatkan giveaway dari Kak Rifa. Sekian dari saya dan terima kasih banyak untuk Kak Rifa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.